Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat untuk bisa melaksanakan puasa di siang hari dan tarawih di malam hari. Mudah-mudahan apa yang menjadi target daripada puasa kita akan dapat kita capai. Para jamaah, para pemirsa sekalian, ayat yang berbicara tentang Ramadan di dalam Al-Quran itu tidak banyak, hanya beberapa ayat, yaitu surat Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 186. Dari beberapa ayat itu ada 3 target yang akan kita capai. Yang pertama, Allah katakan dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah mewajibkan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, itulah target pertama kita. Yang kedua, Allah jelaskan di dalam Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum, dan seterusnya. Ujung ayatnya la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Target yang ketiga Allah jelaskan dalam Al-Baqarah 186-nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarshudun. Kalau hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib, aku dekat, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku, perkenankan seruanku dan berimanlah kepadaku, la allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan irsyad, mereka selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 target yang akan kita capai dalam Ramadan kita kali ini. Kalau target itu tercapai, maka kemenangan yang kita harapkan, kemenangan hakiki, yaitu dimasukkan ke dalam surga dan dibebaskan dari neraka, niscaya akan kita capai. Sebagaimana doa yang selalu kita baca, yang selalu kita lantunkan di dalam malam-malam Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kita mohon kepada Allah surga, dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari neraka. Atau dalam surat Al-Imran ayat 185, Allah katakan wa man zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang-orang yang dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, para pemirsa sekalian, target yang pertama kita adalah orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat Al-Baqarah tadi, ayat 183, Allah menggunakan kata-kata kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kewajiban yang Allah bebankan kepada kita itu bukanlah dikarenakan Allah memaksakan kita dengan kekuasaannya. Maka Allah menggunakan kalimat kutiba, bukan wujiba, diwajibkan. Karena kalau wujiba Allah mewajibkan kita dengan kekuasaannya, tapi Allah menggunakan kalimat kutiba. Artinya kewajiban yang Allah bebankan kepada kita itu disebabkan karena kita sendiri membutuhkan yang namanya puasa. Seandainya kita bukan orang Islam, seperti orang-orang di Amerika ataupun di Eropa, maka niscaya kita pun pasti akan melaksanakan puasa, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka. Kalau mereka ada masalah-masalah dalam kesehatannya, begitu mereka konsultasi dengan pakar kesehatan, salah satu anjurannya adalah berpuasa. Atau ada seorang pakar kanker dari Amerika Serikat, dari rumah sakit Amerika Serikat, dia menyelidiki mengapa kok orang-orang Timur Tengah angka penderita kankernya paling kecil. Di antara 100.000 orang hanya sekitar 90 orang. Sedangkan orang-orang di Eropa, di Amerika bisa mencapai
1000 orang dari 100.000 orang. Setelah diselidiki, ternyata penyebabnya orang-orang Timur Tengah adalah orang-orang yang gemar berpuasa. Jadi itulah, maka sekalipun mereka bukan Islam, akhirnya mereka melaksanakan ibadah puasa karena kebutuhan dari fisik mereka. Bahwa para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Baqarah 177 Allah memberikan indikasi, ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Allah katakan dalam Al-Baqarah 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yawmal akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailin wa firiqah wa aqama shalah wa atu zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa wa dharra wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah katakan yang namanya muttaqun, yang namanya orang-orang bertakwa itu bukanlah laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan kau menghadapkan wajahmu ke barat atau ke timur. Walakinal birra man amana billahi wal yawmal akhir wal malaikati wal kitab wan nabiyyin. Tetapi orang-orang yang bertakwa itu yang pertama adalah orang-orang yang memahami tentang konsepsi rukun iman. Mereka beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab dan kepada para nabi. Jadi orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang betul-betul faham tentang masalah akidah, tentang masalah rukun iman. Artinya akidah mereka, tauhid mereka tidak terkontaminasi dengan kemusyrikan, sekecil apapun kemusyrikan itu. Maka untuk itu kita perlu terus mengevaluasi tentang tauhid kita, tentang akidah kita. Jangan sampai tercemar dengan kemusyrikan. Apalagi kemusyrikan ini seringkali dipromosikan, dipertontonkan di hadapan kita. Ya. Kalau ada apa-apa, misalnya kita sering lihat pasang sesajen, ada apa-apa kita panggil pawang, apakah pawang hujan maupun pawang yang lain, atau kita cari kembang 7 rupa, kita masukkan dalam kendi dan lain sebagainya. Semua perilaku-perilaku yang demikian itu mengarah kepada kemusyrikan. Dan ini perlu kita evaluasi. Dan yang melakukan itu adalah orang-orang yang mengaku Islam. Kalau kita katakan kepada mereka, jangan kalian melakukan itu, karena kalian adalah orang Islam, ikutlah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kalian, ya, pasti mereka akan menolak. Mereka akan mengatakan ini adalah kearifan lokal, ini adalah tradisi nenek moyang kami yang akan kami ikuti, ya. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Di situ Allah katakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Kalau dikatakan kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikutilah sebagaimana yang diajarkan Allah, diturunkan oleh Allah, mereka akan mengatakan bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana, tidak, kami akan mengikuti apa yang menjadi tradisi nenek moyang kami. Allah katakan awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah kalian masih tetap mau ikutin nenek moyang kalian yang perbuatannya itu la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, yang perbuatannya itu bertentangan dengan akal sehat dan bertentangan dengan Al-Qur'an, dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Bapak para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memahami tentang konsep rukun iman, orang-orang yang akidahnya bersih daripada tauhid. Dan jangan kita anggap, ya, bahwa semua amal ibadah kita ini diterima oleh Allah. Tidak, kalau amal ibadah kita itu terkontaminasi dengan kemusyrikan, maka nanti pada yaumul kiamah banyak orang-orang yang merasa banyak amal di dunia, tapi sebetulnya amalnya disia-siakan oleh Allah, tidak dianggap. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Kahfi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsinuna annahum yuhsinuna sun'a wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang merasa banyak amalnya di dunia, yang amalnya disia-siakan, tapi sementara mereka masih merasa banyak amalnya di dunia. Karena dosa syirik ini adalah dosa yang paling besar, yang perlu kita harus jauhkan, kita hindarkan, kita dan keluarga kita. Karena Allah menerima amal itu bukan karena banyaknya, bukan karena manfaatnya, tapi terkontaminasi dengan kemusyrikan atau tidak. Dan nanti pada yaumul kiamah
Orang-orang yang akan mendapat naungan Allah adalah orang-orang yang akidahnya, yang tauhidnya bersih daripada kemusyrikan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Yaitu pada hari di mana harta dan anak tidak bisa memberikan manfaat illa man atallahu biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Target yang kedua adalah yang akan kita capai adalah la'alakum tashkurun. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Allah telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak sekali. Yang seandainya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kita hitung, Allah katakan la tuhsuha, pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Umumnya kita hanya ingat kepada nikmat yang besar-besar. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat anak, nikmat rumah, nikmat fasilitas yang lain. Tetapi sebetulnya banyak nikmat-nikmat Allah yang tidak kita sadari, ya, bahwa itu merupakan nikmat adalah sangat banyak sekali. Misalnya letak hidung kita, ya, Allah memberikan letak hidung kita, Allah memilihkan hidung kita ini di sini, itu merupakan satu nikmat yang tidak kita sadari. Kalau seandainya kita disuruh pilih tempat sendiri, pasti kita tidak akan menemukan di mana idealnya letak hidung kita ini. Itu baru letak, belum lagi fungsinya, ya, yang bisa menarik napas tanpa ada kenop, ya, tanpa ada saklar, secara otomatis. Belum lagi oksigen yang kita hisap, Allah berikan gratis kita. Kalau seandainya oksigen yang Allah berikan kepada kita itu harus kita bayar, habis waktu kita itu hanya untuk cari uang bayar oksigen. Nah, Bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Belum lagi ya, dosa yang kita lakukan itu tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dibiarkan, ditunggu sampai kita bertobat. Setelah kita bertobat, Allah ampunkan. Ya, begitu besar nikmat Allah, dan itu perlu kita syukuri. Seandainya Allah memerintahkan kita berpuasa dan tidak memberikan kita ganjaran, ya, hanya diperintahkan saja, itu pun pantas kita lakukan. Karena kita yang menciptakan kita Allah, kita hidup di bumi Allah, rezeki kita dari Allah, semua fasilitas kita dari Allah. Misalnya kita diperintahkan untuk berpuasa tanpa diberikan balasan apa-apa, itu sangat pantas kita lakukan. Tetapi Allah tidak demikian. Allah memerintahkan kita, semua fasilitas kita dari Allah, tapi Allah juga masih memberikan kita balasan. Bahkan balasan kita tidak terbatas, sangat besar sekali, ya, yaitu dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari neraka. Kemudian target yang ketiga yang akan kita capai, yang sangat penting sekali, yaitu la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan irsyad, selalu mendapat bimbingan Allah. Sebagaimana Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kalau hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, fa inni qarib, aku dekat, aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku, dan perkenankanlah seruanku dan berimanlah kepadaku la'allahum yarsyudun. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan irsyad. Ramadan ini Allah mendidik kita agar betul-betul kita merasakan bahwa Allah ini adalah qarib, Allah dekat. Ya. Misalnya kita pada siang hari, ya, di mana sedang haus, panas terik, kerongkongan kita kering, kita sama-sama berwudu, ya. Kemudian kita tiba-tiba meminum sedikit air dari keran, orang sebelah kita tidak tahu bahwa tadi kita barusan meminum sedikit air untuk membasahi kerongkongan kita. Tapi itu tidak kita lakukan. Mengapa? Karena kita yakin sekalipun orang sebelah kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Karena Allah adalah qarib, Allah dekat. Begitupun kalau kita sebagai pedagang, kita akan menjual barang yang jelek, ya. Pembeli kita tidak tahu bahwa barang yang jelek yang kita jual atau yang kita masukkan atau kita campurkan, tapi itu tidak kita lakukan. Mengapa? Karena pembeli kita walaupun tidak tahu, Allah tahu.
Allah dekat. Nah, rasa kedekatan ini dididik oleh Allah selama 1 bulan penuh, agar kita betul-betul merasa bahwa Allah selalu mengawasi kita. Yang dalam hadis Rasulullah dikatakan ihsan. Pada waktu Rasul ditanya, ya Rasulullah, ma huwal ihsan? Kata Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau mengabdi kepada Allah seolah-olah kau lihat Allah, tapi ketahuilah kalau engkau tidak melihat Allah, bahwa Allah melihat engkau. Inilah target yang akan kita capai. Kalau target ini dapat kita capai, mudah-mudahan kemenangan hakiki yang selalu kita lantunkan di dalam doa kita dalam bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kita dimasukkan ke dalam sorga, dihindarkan dari neraka. Atau di dalam Al-Imran 185 yang Allah katakan wa man zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah, yaitu orang-orang yang dihindarkan dari neraka dan dimasukkan ke sorga. Faqad faz, itulah orang-orang yang menang, yang orang-orang yang mendapat kemenangan. Maka insya Allah kalau target itu tercapai, maka apa yang Allah janjikan itu juga layak untuk kita terima. Nah, mudah-mudahan Bapak-bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang menjadi target kita dapat kita capai dalam Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik yang kita lakukan bila dibandingkan dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Demikianlah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.